Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nina Wulandari and my student ID is 2312091 and I am from Computer Science class C1. So, in this opportunity, I would like to present the result of my project for Object-Oriented Design and Programming course. So, before I begin, I would like to make short pledge. Saya, Nina Wulandari, mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Nah, untuk selanjutnya, saya di sini akan langsung saja menampilkan game aplikasi yang sudah saya buat. Nah, sebelum itu, pastikan teman-teman sudah mengaktifkan MySQL-nya dalam kondisi start, baru nanti bisa untuk melanjutkan compile run. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung saja memanggil komen Java untuk membuild kelasnya. Dan jangan lupa untuk menyertakan juga konektor MySQL Java-nya karena di sini saya gunakan projectnya manual. Nah, kemudian lanjut untuk running. Nah, ini adalah tampilan runningnya. Sudah ada suaranya juga. Dan di sini saya akan kecilkan terlebih dahulu suaranya. Nah, baik. Untuk yang pertama di sini ada judul, kemudian input username, ada tabel leaderboard, dan juga instruksi yang bisa dilihat oleh user. Ada juga button untuk play untuk memulai game dan juga quit untuk menutup window atau mengakhiri gamenya. Nah, di sini saya langsung saja untuk memulai game. Misal di sini saya input username rusak, kita play saja langsung dan akan muncul view gamenya. Nah, di sini untuk gerakan player digunakan arrow key dari keyboard atas bawah dan samping kanan kiri. Untuk menangkap sapinya kita tinggal arahkan saja klik ke bagian mana nanti lasonya akan mengikuti kliknya gitu. Nah, seperti itu kurang lebih untuk lasonya. Nah, nanti kalau sudah ada lasso yang menabrak si sapi, nanti sapi akan langsung masuk ke dalam kandang. Nah, seperti itu. Nah, untuk logic game over-nya, di sini ketika player cowgirl-nya sudah melemparkan tali lasso sebanyak 5 kali dan kelimanya tersebut secara berturut tidak bisa mengambil sapi, maka akan game over. Nah, di sini akan saya contohkan. Nah, di sini sudah 5 kali sehingga akan game over. Kita kembali ke main menu. Nah, di sini misal kita ingin melakukan game lagi dengan nama yang sama, tinggal play. Akan dimulai dari awal. Di sini ada game infonya, time, dan juga nama player, score, dan juga cause. Nah, untuk logic game over selanjutnya adalah ketika user atau player ini selama 30 detik tidak dapat memasukkan sapi ke dalam keranjang. Nah, ini nanti akan game over. Kita tunggu sampai 30 detik. Nah, akan muncul game over. Nah, di sini untuk tombol play again adalah untuk memulai kembali. Kita tinggal klik saja play again. Nah, nanti akan mulai kembali. Nah, di sini akan masuk lagi. Di sini ada skor 42. Untuk kembali ke main menu secara langsung, kita bisa tekan spasi sesuai dengan spesifikasi tugas. Klik spasi dan nanti akan langsung menuju ke dalam main menu. Nah, ini kita bisa lihat tadi namanya rusak. Nah, di sini skornya bertambah. Countnya pun bertambah, yang awalnya hanya 2 sapi, kemudian dimain lagi jadi 1, jadi ada 3. Nah, lanjut saja kita langsung selesaikan untuk gamenya. Nah, di sini ketika username-nya tidak ada, dia tidak akan bisa play. Jadi harus ada username-nya terlebih dahulu. Langsung saja kita quit dan yes. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tampilan dari gamenya. Di sini saya akan menjelaskan arsitekturnya. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java dengan arsitektur MVVM atau model view model. Nah, sebelum itu di sini saya membuat folder assets di mana ini menyimpan gambar dan juga suara serta font yang dibutuhkan dalam game saya. Kemudian di sini ada file config untuk konfigurasi database seperti biasa. Kemudian di sini ada folder lib untuk menyimpan MySQL connector Java-nya.
Kemudian di sini saya buat modelnya. Nah, untuk modelnya di sini masing-masing objek saya buat dari mulai sapi untuk posisi, kemudian gerak sapi, kemudian munculnya sapi dan sebagainya saya buat di dalam sini untuk objek pembuatan objeknya. Kemudian kaupen ini adalah kandang sapinya. Ini mewakili objek kandang sapi untuk ukuran kemudian posisi kandangnya. Kemudian untuk DB connection ini adalah kelas untuk mengatur koneksi database MySQL ke dalam game saya. Kemudian untuk lasso ini adalah untuk objek tali lassonya, memanjang memendek saya buat di dalam sini. Kemudian untuk player model ini untuk menyimpan data terkait player, termasuk juga di sini ada set score karena masing-masing player memiliki skor masing-masing gitu. Kemudian untuk score repository adalah untuk menampilkan isi database ke dalam tabel leaderboard, dan timer model di sini untuk timer. Nah, data dari model tadi diolah atau diprosesnya ke dalam logic otaknya di view model. Nah, view model ini saya buat ke dalam masing-masing objek juga. Ada untuk kandang, kaupen. Nah, di sini untuk jembatan dari model ke view-nya, dimana untuk mengatur posisi, besaran posisi dan lain-lain saya buat di sini. Kemudian ada cow view model, ini untuk pengaturan dari sapinya, dari mulai munculnya sapi, kemudian arah sapi dari atas bawah seperti kanan kirinya, dari mulai kanan kirinya gitu. Kemudian cek tabrakan apakah lasso dan sapi ini tabrakan sehingga bisa melanjutkan status sapi untuk bisa masuk ke dalam si si kandang gitu. Kemudian selanjutnya untuk lasso view model dulu. Lasso view model ini untuk fungsi mengatur tali lassonya, memanjang memendek, update animasinya seperti apa. Di sini saya buat logiknya. Kemudian leaderboard ini adalah untuk menampilkan dari database yang sudah ada. Saya tinggal panggil yang ada di model untuk ditampilkan ke view. Kemudian di sini ada ada player view model di sini untuk mengatur player termasuk gerak dan juga posisi dan lain-lain, username dan lain-lain. Dan sini ada untuk pengaturan timernya. Nah, selanjutnya setelah logiknya tadi saya tampilkan di dalam view. View ini saya buat menjadi 3, dimana ada pertama main menu terlebih dahulu. Nah, main menu ini adalah view pertama yang dilihat oleh user tadi, dari mulai si title, kemudian play-nya, tombol play-nya, kemudian tabel leaderboard-nya, dan juga instruksi dan lain-lain yang berkaitan dengan main menu. Kemudian selanjutnya akan masuk ke dalam game view. Nah, di sini saya buat view untuk gamenya tersendiri, termasuk logic untuk menampilkan start game dan juga stop game. Draw komponen untuk game saya masukkan di dalam si game view. Kemudian dari game view dan main menu view saya masukkan ke dalam main view. Jadi main view ini nanti yang akan mengatur dari mulai game view dan main menunya, termasuk juga setup dari window-nya seberapa besar dan lain-lain. Nah, untuk main Java sendiri ini adalah entry point, jadi main Java lah yang akan di running dalam program saya. Ini saya juga belum menjelaskan untuk pengaturan dari sound atau musiknya. Di sini saya buat folder baru bernama util karena dirasa musik tidak ada berhubungan dengan logic game. Jadi di sini saya gunakan di luar model. Nah, di sini sebagai tambahan saja, sebagai soal bonus, karena itu saya buat untuk class sound managernya di util. Nah, di sini saya deskripsikan, saya inisialisasikan musiknya yang sudah masuk ke dalam aset tadi. Nah, kemudian di load dan disesuaikan ke misalnya background akan masuk ke method background, dan untuk yang lain akan masuk ke dalam metode lain. Kemudian untuk readme sendiri nanti akan saya lengkapi untuk aset dan juga penjelasan cloning dan juga lain-lain. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. That's all I can share in this presentation. So thank a lot to Mem Rosa for the guidance throughout this course. Thank you, and I hope the knowledge we gained will be beneficial for all of us. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.